Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dari kelas akuntansi syariah 1. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis. Dari video beliau, saya menanggapi bahwa materi yang disampaikan oleh beliau sangat mudah dipahami dan sangat mudah dicerna. Untuk videonya sendiri itu sangat bagus sekali, dan kami sebagai mahasiswa itu tidak bosan dalam melihat video itu berulang kali hingga kami merasa paham. Nah, menganjak ke materi, sebelum kita melangkah lebih jauh kepada sejarah peradaban Islam sebagai ilmu, alangkah baiknya kita mengetahui apa pengertian sejarah peradaban Islam itu sendiri adalah sebagai kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam suatu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi sampai perkembangan Islam saat ini. Dapat disimpulkan, kita akan melihat kemajuan apa yang dihasilkan dari sisi pengetahuan, baik itu umum atau agama, seni budaya atau arsitektur, dari zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Ottoman, hingga saat ini. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari sejarah peradaban Islam itu sendiri, kita akan beranjak ke pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Nah, ilmu pengetahuan memiliki kriteria-kriteria. Ada 6 macam, yaitu 1. Memiliki objek yang jelas, artinya harus ada objek yang dikaji, contohnya suatu peristiwa, suatu kejadian, atau yang lainnya. Kedua, menggunakan metode tertentu. Dalam mengkaji suatu objek tersebut atau kejadian, dalam ini kejadian atau peristiwa, kita harus menggunakan metode yang sering dipakai dalam ilmu pengetahuan adalah kualitatif dan kuantitatif. Ketiga, disusun secara sistematis dalam harfiahnya adalah diurut, artinya kejadian-kejadian itu harus diurut secara benar dan objektif. 4. Menggunakan pemikiran rasional, artinya dalam mengungkapkan bukti-bukti harus menggunakan pemikiran yang rasional, tidak menggunakan asas praduga. Kelima, kebenarannya harus bersifat objektif. Keenam, memiliki tujuan. Selanjutnya kita akan membahas kriteria sejarah peradaban Islam. Sebelum kita menganjak ke kriteria peradaban Islam, jika kriteria ilmu pengetahuan itu ada di dalam kriteria sejarah peradaban Islam, maka selaraslah apa yang dikatakan sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Kriteria sejarah peradaban Islam juga memiliki 6 macam, yaitu memiliki objek yang jelas. Sejarah peradaban Islam membahas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia Islam di masa lampau. Berarti objek yang dibahas haruslah kejadian atau peristiwa. Kedua, memiliki metode tertentu. Metode yang sering dipakai dalam sejarah peradaban Islam yakni menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Contohnya adalah kita mengunjungi masjid, makam, prasasti, atau buku yang lainnya. Yang ketiga adalah disusun secara sistematis. Dalam harfiahnya adalah urut. Artinya kejadian-kejadian yang terjadi di masa Islam harus diurut secara rapi dan terurut. Selanjutnya, nomor 4, menggunakan pemikiran yang rasional. Artinya mengumpulkan bukti-bukti sejarah menggunakan akal, tidak menggunakan asas praduga, perasaan, tetapi menggunakan akal sehat. Yang kelima, kebenarannya objektif. Artinya menyusun sejarah harus fakta yang ada berdasarkan bukti-bukti, tidak
tidak melenceng dari bukti-bukti atau berdasarkan pemikiran kita. Keenam, memiliki tujuan. Sejarah peradaban Islam disusun dengan tujuan untuk mempelajari kembali lintasan sejarah Islam dari masalah serta mengambil hikmah dan pelajaran untuk kehidupan masa kini. Selanjutnya kita akan membahas manfaat belajar sejarah peradaban Islam. 1. Kegunaan edukatif. Dalam sejarah Islam kita sering mendengar kata-kata sabar yang selalu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bisa dikatakan edukatif dan bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kegunaan inspiratif. Yang ketiga, yang terakhir adalah kegunaan rekreatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.